Yuk saya coba-coba untuk berdiri. Rasanya kalau sambil itu kan nggak pantas. Monggo, musik. langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum masuk ke penyembahan, saya sedikit ingin bersaksi saudara ya, daripada nanti katanya bisa kesuwen Pak Paman. Akhir-akhir ini contoh ini saya perhatikan, nggak tahu kenapa trouble itu ada di gigi, di gusi 2 minggu saya. Makanya kalau ada lagu-lagu dunia katakan lebih baik lu sakit hati daripada sakit gigi. Rasanya itu gak ada karuan Bapak Ibu. Iki sing rasanya itu rasanya saya diomongin sama bukem, dikumuri sama air garam Pak Bambang terus minum kakao langsung.
sudah Bu, karena badan ini mungkin sudah terlalu kebal Bapak, karena saya kan mantan narkoba. Kalau mau makan itu ya minum konstan itu enggak 1, 2, 3 Bu. Nah, pokoknya disentuh ini enggak sakit, langsung makan tak kenyangin Bapak Ibu. Habis itu sok, 2 minggu tersiksa rasanya. Ditanya Pak John, Pak tolong pujiannya masih tidur aja. Iya Pak, kirim tapi rasanya telinga, rambut, mata semua. Tuhan, iki loro medal begini dari rambut dunia daripada sakit hati, lebih baik sakit. Aduh, saya sanggup. Ke dokter sudah, semuanya sudah Bapak Ibu. Apa ya bahasa Surabaya? Delala kok. Ketemu nih murah Bapak Ibu. Vitamin C IP loh, berapa duit sih, berapa harganya? Dibelikan itu, langsung tak minum 5. Ya sih Jiloro kamu kan 5 minum enak ya wis. Jadi kalau sore ini saya bisa ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Makanya jadi kalau kita punya pikiran atau punya hati, aku loh ke gereja mau cari berkat, ditolong atau tidak ditolong, diberkati atau tidak, itu bukan masalah. Cari wajah Tuhan itu ya. Gak akan pernah dia meninggalkan anak-anaknya. Amin. Aduh, rasanya kan malam ini cari Pak Gem sowe itu, tapi Tuhan tahu isi hati saya Bapak Ibu. Saya ketemu teman lama terkait Pak Ivan pengen saya tanyakan gembala saya di mana? Di Lampu Setopan Pak. NTT, duh, Hedrani Jaya, mau Ghana semuanya. Saya berarti buat hai Pak Ivan nanti aku S5 S2 kaget ya Pak Ivan, ternyata Tuhan itu ya. Aduh Pak Ivan, thank you banget saya ketemu. Pokok Tuhan itu baik lah ya. Aduh saya senang sekali, sakit gigi hilang dipertemukan sama saudara. Mas apa yang bungun kok iso agem ketemu masih Pak Ivan itu ya, apa ceritanya? Panjang ceritanya Pak. Tapi memang seperti itu Pak Ibu saya. Kalau kita sudah berubah dan Tuhan sudah, maksudnya bukan saya pribadi yang sanggup berubah. No, manusia nggak akan pernah bisa berubah Pak Ibu. Karakter manusia itu yang mengubah hanya Tuhan. Kalau kita nggak mau menyerahkan kehancuran hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan juga memaksa. Nggak maksa, Tuhan nggak pernah maksa. Kamu mau cari aku nggak? Kita berikan semua tanpa tersisa. Ya, saya bertobat, dipulihkan, dan saya sudah saya gantung ya, di forum itu sudah saya salibkan manusia lama saya sudah kubur, jadi bangkit lagi, saya ciptaan baru dan saya harus melayani. Tapi tak nyambut baik, oh enggak, saya tetap bekerja ya, saya harus kerja, saya harus melayani ya. Kalau akhir ini lama banget saya nggak ketemu, cuma sebenarnya ya tangan saya jauh ada di Simol hari ini akhir-akhir ini. Benar, barang-barang masih ada di karantina ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau sore ini saya bisa memuji Tuhan, gak bisa ngomong, gak bisa balas kebaikan, gak bisa diukur kebaikan, bisa aja. Selalu jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah ditukar imanmu dengan harta, tahta, dan cinta Bapak Ibu ya. Terutama Jawa Tengah saja, Tuhan pasti siapkan ya. Untuk jodoh, untuk pekerjaan apapun disiapkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini. Kami mau menyenangkan hati. Untuk menyenangkan hati Tuhan, itulah tujuan utama hidup kami. Engkau memanggil kami jauh dari tempat yang paling dibenci manusia untuk menjadi pemuji dan penyembah. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalah kami masih ada, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan bagi kami yang mengasihi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada melewati tangisan
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang masih. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Kalau sore ini kami masih bisa memuji, kami masih bisa menyembah, kami masih bisa bersuka cita, semua karena anugerah Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Biarlah ini bukan hanya rutinitas belaka. Biarlah setiap kami memiliki rasa rindu terhadap pribadi. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Engkau begitu baik buat kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Akulah pokok anggur yang benar. Engkau sumber kebenaran dan Engkau maha benar ya Tuhan. Engkau berfirman, akulah gembala yang baik. Engkau sumber kebaikan dan Engkau maha baik ya Tuhan. Dari itu kami semua pada malam yang indah mau berkata, Kaulah segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Hanya Engkau.
Engkau segalanya bagi kami ya Bapa.
berikan setiap penyembahan kami yang terbaik malam hari ini untuk Engkau. Tuhan Yesus, biar Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami malam hari ini, Tuhan. Kami percaya ketika Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami, Engkau akan memberkati umat-Mu, Tuhan. Kami percaya malam hari ini berkat-Mu sempurna bagi setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau kuduskan hati kami, telinga kami, agar setiap kebenaran yang boleh kami dengar malam hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati setiap telinga yang mendengar, berkati setiap hati yang siap untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Edi dan Bu Edi, yang sudah memberikan kesempatan sekali lagi buat saya untuk bisa melayani di tempat ini. Apa kabar jemaat GD El Shaddai? Apa kabar jemaat GD El Shaddai? Gimana? Saldo BCA, Mandiri, Niaga masih aman? Terlihat dari wajah Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, dari minggu yang lalu saya sudah menyiapkan satu tema untuk bisa saya bawakan pada malam hari ini. Tapi tadi malam sekitar jam 10:30 ya, ternyata Tuhan suruh rubah temanya. Aduh, saya bilang Tuhan, waktunya sudah mepet. Saya bilang ya, besok Tuhan, saya ini harus mempersiapkan lagi. Saya bilang sama Tuhan, ya sudah, ini ketiga kalinya ya saya dikasih kesempatan untuk melayani, dan 3 kali ini berturut-turut saya sudah siapkan tema. Tuhan suruh rubah. Yang pertama kali itu masih 3 hari sebelum saya melayani, Tuhan suruh rubah. Saya bilang oke, masih bisa 3 hari. Kemudian pelayanan yang kedua itu 2 hari. Saya bilang aduh, ini sudah berat ya, suruh rubah. Oke Tuhan, saya rubah. Nah kemarin malam, tadi malam 10:30 Tuhan bilang rubah temanya. Saya bilang Tuhan, aduh sudah malam ini. Saya bilang saya sudah ngantuk, saya harus mempersiapkan lagi yang baru. Tapi ya sudahlah, saya bilang saya ikut aja deh maunya Tuhan. Nah, malam hari ini saya percaya tema ini buat Bapak Ibu semua ya. Ya, oke, siap dengar firman? Bilang kanan kiri, ayo siap dengar firman. Ya, siapin catatannya ya. Kita bersama-sama dengar firman Tuhan. Ya, oke. Tadi saya udah tanya kemana semua ya saldonya ya. Oke. Pola pikir dunia yang mengatakan bahwa kalau kita punya harta yang banyak, otomatis hidup kita akan bahagia. Betul? Betul ya? Ya, pola pikir dunia bahkan sebagai anak Tuhan menganggap ini benar. Ya? Kalau kita banyak harta kita banyak, harta kita berlimpah-limpah, otomatis hidup kita akan bahagia. Ya, itu sebabnya kehidupan dunia menggiring kita ke arah sana. Ya, banyak orang yang saat ini fokus hidupnya itu mencari kekayaan. Bukan lagi fokusnya mencari Tuhan, tapi apa fokusnya apa? Mencari kekayaan. Nah, manusia terus mencari kekayaan, ya, terus cari kekayaan. Namun mereka lupa satu hal. Yang teramat penting itu bukan kekayaan, tetapi yang penting adalah apa? Karunia menikmati kekayaan. Betul? Ya, kita sibuk, fokus kita hanya sibuk cari uang, cari cuan, cari uang, cari cuan. Ya, kita hanya sibuk untuk mencari kekayaan. Kita lupa satu hal. Ya,
bahwa ada satu hal juga yang penting, yaitu karunia menikmati kekayaan. Nah, kita buka Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu, bisa katakan yes? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada suatu pengalaman yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya? Jadi tema kita malam hari ini apa, Bapak Ibu? Karunia menikmati kekayaan. Bukan kekayaan, tapi karunia menikmati hidup. Apa temanya? Karunia menikmati hidup. Ya? Saya mau berbicara di awal bahwa setiap kita anak-anak Tuhan itu kita dikasih karunia untuk memiliki segala sesuatu. Ya, setiap anak Tuhan itu kita mendapatkan karunia untuk memiliki segala sesuatu. Tuhan bilang taklukkan bumi, kuasai. Ya, semuanya itu Tuhan sudah kasih kita kuasa untuk bisa memiliki segala sesuatu. Ya, siapa di sini anak Tuhan, angkat tangan? Semua anak Tuhan. Siapa di sini anak raja, angkat tangan? Sama ya. Nah, Tuhan yang kita sembah kan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Dia itu pencipta alam semesta. Dia punya segala sesuatu. Ya, karena Dia Bapa, kita anak. Otomatis ya, kita punya warisan nggak? Apa yang Bapak punya, kita punya. Itu sebabnya setiap anak Tuhan punya karunia untuk memiliki segala sesuatu. Ya, paham ya? Kita ini punya karunia untuk memiliki segala sesuatu karena Tuhan sudah kasih kita kuasa untuk taklukkan bumi. Ya, untuk segala berkat itu Tuhan sudah sediakan. Tanpa kita minta, Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Itu sebabnya saya bilang setiap anak Tuhan memiliki karunia untuk memiliki segala sesuatu. Ya? Nah, tapi saya mau katakan, kita semua memiliki karunia untuk memiliki segala sesuatu, tapi tidak semua orang punya karunia untuk menikmati apa yang kita miliki. Ya, sampai sini paham? Atau saya terlalu cepat? Enggak ya? Ya, kita punya kuasa untuk memiliki segala sesuatu, tapi tidak setiap dari kita yang bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Ya, ada orang yang banyak hartanya, bahkan sampai 7 turunan pun hartanya gak akan habis. Tapi apakah orang itu bisa bahagia? Belum tentu. Ya? Meskipun ada orang yang banyak hartanya 7 turunan gak akan habis, tapi orang itu belum tentu bahagia. Ya? Banyak orang yang hartanya banyak, suaminya selingkuh. Banyak orang yang hartanya banyak, istrinya selingkuh. Ya? Banyak orang yang hartanya banyak, tapi bolak-balik masuk rumah sakit. Harus dirawat, harus berobat. Ya? Singapura penuh itu orang-orang kaya untuk berobat, untuk check up. Ya? Banyak
hartanya banyak, tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki karunia untuk menikmati hidup. Tapi sebaliknya, ada orang yang penghasilannya biasa-biasa aja, nggak banyak. Mungkin penghasilannya cukup hanya untuk hari ini, tapi hidupnya bahagia. Bisa makan dengan nikmat, bisa tidur dengan nyenyak. Saya mau tanya, lebih kaya yang mana? Orang yang banyak harta atau orang yang penghasilannya biasa-biasa aja? Biasa aja. Nah, standar kebahagiaan orang dunia ini seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, standarnya, orang itu gak bisa dikatakan bahagia kalau orang itu banyak uang. Lihat, standar kita selalu dinilai dengan nominal. Orang ini bahagia loh, uangnya banyak loh. Ya? Kemudian apa lagi standar kebahagiaan orang dunia? Nah, apa tadi? Punya rumah mewah. Apa lagi? Mobil mewah. Apa lagi? Apa? Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, standar orang dunia itu seperti itu. Dikatakan bahagia kalau apa? Banyak uang, rumahnya mewah, punya mobil mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bahagia itu pasti. Tapi apakah bahagia? Enggak. Belum tentu. Ya? Banyak orang yang banyak uangnya, tapi ketangkep KPK. Kan? Ya, ya kan? Uangnya banyak, ketangkep KPK. Ya, kalau yang baru-baru ini banyak banget ya. Katanya emasnya melebihi emasnya Monas. Gila. Ya. Orang dia katakan bahagia loh dia punya uang banyak, tapi belum tentu bahagia. Karena mungkin dikejar-kejar KPK, atau juga karena saking uangnya banyak, hidupnya malah cemas, takut uangnya dicuri. Betul? Ada juga orang dunia katakan kalau punya rumah yang mewah pasti hidupmu bahagia. Apakah betul demikian? Belum tentu. Berapa banyak orang yang punya rumah mewah tapi nggak bisa tidur nyenyak? Berapa banyak orang yang punya rumah mewah tapi keadaan di dalam rumah selalu bertengkar? Karena kita melihatnya dari luar, wah bahagia nih orang, rumahnya bagus, besar, pasti bahagia. Belum tentu. Nah itu tadi, meskipun rumahnya mewah, belum tentu bisa tidur nyenyak. Ya? Rumahnya mewah belum tentu bahagia. Mana tiap hari berantem, suami istri berantem, nanti berantem sama anaknya. Nyaman ya. Kemudian orang dunia mengatakan kamu bahagia, mobilmu bagus, limited edition. Ya. Apakah bisa bahagia? Belum tentu. Berapa banyak orang yang mobilnya mewah takut parkir, ya? Takut diapain? Ya, takut diserempet orang atau takut dibaret sama orang. Wah, gak nyaman ibadah duduk di sini. Aduh, mobilku dibawa itu gimana ya? Nah itu. Ya. Karena kita merasa bahwa kita punya mobil mewah, hidup kita bahagia. Belum tentu. Ya. Lalu orang dunia katakan, kamu bahagia loh. Kamu hampir tiap
hari liburan ke luar negeri, ya bahagia itu pasti ya. Belum tentu. Ada kalanya ketika liburan kita masih ingat, aduh, aku liburan tokoku tutup, aku nggak bisa dapat apa? Cuan, aku nggak bisa dapat duit, gelisah. Itu standar kebahagiaan orang dunia. Nah, sekarang saya mau tanya, standar kebahagiaan Bapak Ibu apa sih? Ayo, Bu Ida. Standar kebahagiaan Bu Ida apa? Ngopi. Wih, saya pernah ketemu Bu Ida sama Bu Ida. Lagi ngopi. Menurut Bu Ida, kebahagiaannya adalah kalau bisa ngopi. Nah itu, setiap kita punya standarnya masing-masing. Kadang kita standarnya punya uang banyak, rumah mewah, mobil mewah, bisa jalan-jalan. Tapi sebenarnya standar kebahagiaan itu sederhana, Bapak Ibu. Saya setuju sama Bu Ida kalau dia kebahagiaannya ada kalau bisa ngafe, ngopi sambil ngafe. Mari kita ngafe. Gak apa-apa, itu tandanya Bu Ida menikmati hidup. Oh, kan? Standar kebahagiaan kita apa sih? Standar kebahagiaan kita harusnya apa? Badan kita sehat. Betul? Kalau badan kita sehat, kita pasti bahagia. Itu tadi Pak Bambang bilang, apa Pak? Sakit apa Pak? Gigi. Gimana rasanya? Gak enak. Ya? Kalaupun kita punya uang banyak, tapi tubuh kita sakit, bahagia gak kita? Enggak. Kadang kita ini terlalu tinggi standar kita ini. Padahal kebahagiaan itu sederhana. Badan kita sehat, itu artinya kita menikmati hidup. Bisa ngopi di kafe, itu menikmati hidup. Apalagi kebahagiaan Bapak Ibu. Kebahagiaanku sederhana loh. Bisa makan enak, pijet. Itu tadi saya bilang, bahagia itu sederhana. Ya, bisa pijet. Itu kalau badan capek dipijet, enak nggak? Enak. Itu artinya kita menikmati apa? Mbak Ida juga suka itu. Ya. Kemarin royal. Bahagia itu sederhana, Bapak Ibu. Kita bisa makan enak, ya meskipun lauknya tahu tempe. Betul. Ya, enak. Ya, saya ini paling suka ikan asin kelopok, apa dioseng tempe sambal hijau. Waduh, menurut saya itu makanan paling enak. Ketika saya makan itu enak, artinya saya diberi karunia untuk menikmati hidup. Apalagi tidur nyenyak. Ya, Nah, ngorok-ngorok. bahagia nggak?
Banyak orang ya, orang kaya itu banyak yang nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Ya? Suami saya itu cerita, salah satu miliarder ya, yang punya jaringan hotel di Surabaya. Aduh, kalau tidur itu dia nggak bisa tidur dengan nyenyak. Dia harus minum obat tidur, matanya harus ditutup dengan kacamata kuda itu yang ini ya. Dan itu pun juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, kalau malam hari ini Bapak Ibu bisa tidur nyenyak, apalagi di gereja bisa tidur nyenyak. Bahaya itu. Itu karunia menikmati hidup. Bahagia itu sederhana, Bapak Ibu. Ketika kita disayang suami. Iya iya Mbak. Disayang suami, disayang istri, itu kebahagiaan kita. Betul. Punya anak yang baik, itu juga kebahagiaan. Punya hati yang damai, itu juga kebahagiaan. Ya. Bahagia itu sederhana, bukan yang muluk-muluk. Ya. Kalau standar dunia itu tinggi. Orang bahagia kalau punya uang banyak, rumah mewah, mobil mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu standar dunia. Tapi standar kita, anak Tuhan itu, bahagia itu sederhana. Tidak perlu yang muluk-muluk. Badan sehat, itu kita bahagia. Bisa makan meskipun tahu tempe, bisa nikmatin. Bisa tidur nyenyak, disayang suami, disayang istri, apalagi disayang mertua. Wah, itu bahagia. Karena di luar sana berapa banyak menantu dan mertua saling apa? Geger ya. Itu bahagia itu sederhana. Nah, banyak orang memiliki, ada karunia memiliki segala sesuatu, tapi tidak semua orang bisa menikmati apa yang dia miliki. Ya? Bos saya itu almarhum ya. Dia satu kali dia bilang ke saya, Stella, Om ini waktu masih muda, Om ini ingin makan yang enak, tapi Om tidak bisa beli. Karena apa? Karena tidak punya uang. Itu sebabnya Om ini bekerja, terus bekerja, ya, sampai akhirnya Om Rusdi ini punya uang banyak. Dan akhirnya Om ini bisa beli makanan enak. Meskipun Om bisa beli makanan enak, tapi tetap saja Om ini tidak bisa makan. Kenapa? Karena alergi. Karena apa? Ada penyakit bawaan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Makanan enak itu yang nikmati siapa? Saya yang nikmati. Kan? Dengar baik. Ada orang yang punya harta banyak, dia bisa beli ini, dia bisa
betapa banyak mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka beli. Justru kita yang tidak punya, tapi kita bisa menikmatinya. Ya? Mana lebih kaya? Bos saya atau saya? Karena saya bisa menikmati. Ya? Tidak semua orang bisa diberi karunia untuk menikmati kekayaannya, menikmati hidup. Ada satu cerita, sepasang suami istri, mereka punya satu toko. Suami istri ini bekerja giat, ya, tiap hari bekerja. Mereka mendapatkan penghasilan yang cukup banyak, uang tabungannya banyak. Dan suami itu bilang seperti ini pada istrinya, Mah, ayo kita liburan yuk. Istrinya bilang apa? Aduh Pak, belum cukup lah uang kita. Loh, uang kita loh sudah cukup. Gak bisa Pak, nanti kalau kita tutup tokonya, pelanggan kita akan kabur semua. Gak lah, belum waktunya liburan. Ya. Besoknya suami istri itu kerja lagi, dan pada akhirnya istrinya meninggal. Ya. Ketika istrinya meninggal, ditinggal oleh istrinya, suaminya tidak bisa hidup karena segala sesuatunya itu berdua dengan istrinya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Suami ini menikah lagi. Menikah dengan siapa? Dengan pembantunya. Pembantunya namanya siapa? Inem. Saksi. Nah, Inem ini sudah jadi nyonya. Si Inem bilang sama suaminya, Pak, ayo dong liburan. Katanya si Inem ya. Nah suaminya ini kan memang suka liburan, dan dengan istri yang pertama aja dia pengen liburan, tapi istrinya nggak mau. Nah si Inem istri barunya bilang, ayo Pak kita liburan. Oke. Suami bilang, mereka pergilah liburan ke pantai ya. Wah, Inem ini yang menikmati dia. Dia berjemur di pantai, dia minum es kelapa muda, dia makan makanan yang enak, dia makan seafood ya. Kemudian si Inem bilang sama suaminya, Pak, dulu waktu aku jadi pembantu, aku berpikir seperti ini. Aku bekerja setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Aku berpikiran kalau aku kerja ini untuk membuat nyonyaku semakin kaya. Aku dulu berpikiran seperti itu, Pak. Aku bekerja tiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Aku punya pikiran bahwa aku ini bekerja hanya untuk menguntungkan nyonyaku. Tapi ternyata apa? Ternyata pikiranku salah, Pak. Ternyata nyonya yang bekerja untuk aku. Kok bisa? Iya. Nyonya yang bekerja, uangnya untuk siapa? Inem. Ya, bayangin. Ya, si nyonyanya yang bekerja. Waktunya liburan, gak ada waktu liburan. Waktunya untuk cuan, cari cuan. Dia kumpulin. Gak bisa menikmati uangnya. Yang nikmati siapa? Inem. Ya, Inem dulu berpikiran, aku kerja supaya nyonya aku bisa jadi kaya. Ternyata pikirannya Inem salah. Ternyata yang bekerja buat Inem siapa? Nyonyanya. Nah, seperti itulah kita. Banyak orang punya karunia untuk memiliki segala sesuatu, ya. Tapi berapa banyak yang bisa menikmati hasil dari jerih payah mereka? Sedikit.
kenapa kita tidak bisa menikmati? Karena Tuhan bilang tadi ya, Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Setiap kita itu dikasih karunia untuk bisa memiliki segala sesuatu. Ayat 2 mencatat, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Setiap kita itu sudah Tuhan kasih karunia untuk mencari kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga harusnya setiap kita itu tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi baca sama-sama, orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Ya. Jangan-jangan kita hanya sibuk kerja, cari uang, cari cuan. Kita melupakan keluarga kita. Kita lupain istri kita tinggalkan anak kita. Pokoknya Mama kerja terus. Ya. Berapa banyak kita yang pikirannya kita hanya untuk kerja, cari uang. Sehingga kita mengabaikan keluarga kita, anak kita. Kita nggak bisa menikmati. Nah, malam hari ini kita mau belajar gimana caranya. Kan tadi di awal saya sudah bilang, setiap orang itu mempunyai karunia untuk memiliki segala sesuatu. Tapi tidak semua orang dikaruniai untuk menikmati hidup. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki karunia menikmati hidup? Saya akan beritahu 4 caranya. Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki karunia menikmati hidup? Yang pertama, hati kita harus bersyukur. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Gimana caranya kita untuk bisa memiliki karunia menikmati hidup? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk baca sama-sama, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki karunia menikmati hidup? Yang pertama adalah apa? Hati yang bersyukur. Banyak orang yang tidak suka untuk bersyukur. Ya. Berapa banyak kita ketika kita bangun pagi hari, kita bisa bernafas, harusnya kita bersyukur. Karena di luar sana banyak orang yang mau bernafas, tapi mereka perlu bantuan oksigen. Dan Bapak Ibu tahu berapa harga oksigen yang harus mereka beli? 1 tabung jutaan. Jadi kalau kita bangun pagi, kita masih bisa bernafas,
Harusnya kita apa? Bersyukur. Karena kalau kita disuruh beli oksigen, harganya mahal Bapak Ibu. Seharusnya ketika kita bangun pagi, kita bersyukur karena mata kita masih kebuka. Karena banyak orang yang tidur, mereka susah untuk bangun lagi. Mati. Mereka lupa untuk buka mata. Itu sebabnya kalau kita mau memiliki karunia menikmati hidup, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hati yang bersyukur, mulut yang bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Pernahkah ibu bapak ibu menghitung satu hari ini deh, dari pagi sampai detik ini, berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati? Bisa hitung sama-sama? Bangun pagi bisa bernafas. Apalagi? Tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Bukankah itu anugerah Tuhan? Badan kita sehat, bukankah itu anugerah Tuhan? Bilang kanan kiri, sudah mengucap syukur belum? Jangan selalu udah siap belum? Enggak ya? Bilang kanan kiri, sudah mengucap syukur belum? Ya? Kalau kita menghitung kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, terlalu banyak kebaikan Tuhan. Kadang kita ini nggak mensyukuri, ya. Kita hanya fokus kalau ada uang aku bersyukur, kalau ada rumah mewah aku bersyukur, ada mobil mewah aku bersyukur. No, mengucap syukurlah dalam segala hal. Gaji bapak ibu cuma sedikit, mengucap syukur. Hari ini hanya bisa makan tahu tempe, mengucap syukur. Hari ini hanya bisa jalan kaki, gak bisa beli bensin, mengucap syukur. Ada orang di luar sana gak bisa mengucap syukur. Kalau kita mau memiliki karunia untuk menikmati hidup, perbanyaklah untuk mengucap syukur. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa memiliki karunia menikmati hidup? Kita harus merdeka dari cinta uang. Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Yuk, baca sama-sama. 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bagaimana caranya kita bisa memiliki karunia menikmati hidup? Merdeka dari cinta uang. Ya? Mencintai uang secara berlebihan seringkali menjadi akar dari berbagai masalah. Boleh ya? Aktif bilang, akar dari permasalahan adalah cinta uang. Karena kita hanya fokusnya uang, itu menciptakan masalah buat hidup kita. Mengucap syukur, jangan cinta uang.
segala sesuatu itu perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya. Tapi untuk membeli sesuatu itu perlu uang. Tapi Tuhan bilang jangan cinta uang. Uang itu hanya alat saja. Jangan cinta uang. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki karunia menikmati hidup? Yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, merdeka dari cinta uang. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki karunia menikmati hidup? Jangan iri pada orang lain. Ya. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Bisa baca sama-sama ya. 2, 3. Ya. Kadang kala kita ini iri terhadap orang lain. Pak, tetangga depan rumah lu, Pak, terus punya mobil, Pak. Ayo Pak, beli mobil, Pak. Ini dari sama mobil motor wis. Karena kita iri sama orang. Ya. Tetangga punya apa, iri. Tetangga punya ini itu, iri. Teman kita punya, kita iri sama teman kita. Ketika kita iri dengan orang lain, kita tidak bisa menikmati hidup, Bapak Ibu. Karena otak kita hanya dipenuhi dengan iri aja. Ya. Cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Terima apa yang kita punyai, menerima apa adanya. Ya. Ketika kita mulai iri kepada orang, ya, kok tetangga kita loh sudah punya segala sesuatu, kita kok enggak. Akhirnya apa? Pinjam apa? Pinjam apa? Pinjam apa? Pinjam. Bang Titil. Bang cicil. Itu hal yang paling mudah kita lakukan. Apa? Pinjam. Bang cicil. Ya. Karena iri dengan tetangga, iri dengan teman pelayanan, iri dengan teman kantor, kita nekat untuk ngambil pinjam. Tuhan bilang cukupkan dengan apa yang ada. Terima apa adanya. Ucap syukur. Ya. Kita akan merasa kurang. Gitu ya. Manusia itu seperti itu Bapak Ibu. Merasa kurang hidupnya. Kalau kita nuruti kurang, aduh gak ada habis-habisnya. Ya. Lalu yang keempat, bagaimana cara kita untuk memiliki karunia menikmati hidup? Jadikan Tuhan Yesus fokus hidup kita. Matius 6 ayat 33. Baca sama-sama 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadikan Tuhan fokus hidup kita. Kalau hanya Tuhan fokus hidup kita, kita gak akan lihat kanan kiri. Tetangga mau punya apa, teman mau punya apa, ya, kita gak pusing. Karena fokus kita hanya Tuhan. Kalau hidup kita fokusnya hanya Tuhan, kita bisa menikmati hidup, Bapak Ibu. Ya. Badan kita sehat, bukankah itu anugerah? Makan enak, keluarga utuh, hati kita aman, tentrem, bebas dari hutang. Itu menikmati hidup.
yang bagus menurut saya ya. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Anda bisa beli tempat tidur yang empuk, tapi Anda tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Anda bisa beli alat olahraga yang mahal, tapi Anda tidak bisa membeli kesehatan. Anda bisa beli arloji yang mewah, tapi Anda tidak bisa membeli waktu. Sampai sini Pak, Bapak Ibu. Hari Senin kemarin, anak saya ngajak untuk nonton film. Anak saya ini penggemarnya Bayuskak, Bapak Ibu ya. Jadi dari kecil semua film Bayuskak dia tonton. Dan dia selalu mengajak papa mamanya untuk ikut nonton. Nah, jadi semua film Bayuskak itu saya sudah tonton semua Bapak Ibu. Nah, Senin kemarin suami saya bilang, tanya ke saya, kenapa sih kita harus nonton film ini? Bukankah film yang lain lebih bagus? Suami saya bilang, nonton Avenger kek, nonton yang lain lah, kata suami saya. Filmnya pasti lebih bagus. Saya hanya bilang seperti ini Bapak Ibu sama suami saya, Pak, mungkin ada film yang lebih bagus dari Bayuskak. Saya yakin film luar negeri superhero lebih bagus ceritanya, ya. Tetapi yang kita lakukan ini adalah kita sedang membangun atau menciptakan memori kebahagiaan. Ya. Anak saya ini dari kecil selalu ngajak kalau ada film Bayuskak rilis, ya selalu minta orang tuanya untuk nonton sama-sama. Tahukah kamu Pak, ketika kita nonton bareng dengan anak, itu artinya kita sedang menciptakan memori kebahagiaan yang akan anak kita simpan sampai puluhan tahun. Ya. Dia akan simpan sampai dia mati memori kebahagiaan di mana bisa nonton bareng dengan papa mamanya. Ini loh yang saat ini sedang kita kerjakan. Ya. Menciptakan memori yang kebahagiaan yang bagus yang akan diingat seumur hidup anak kita. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan, dia akan tetap membawa memori kebahagiaan itu di otaknya. Saya bilang sama suami saya, kebahagiaan itu sederhana, gak perlu yang muluk-muluk. Kita temani anak kita. Itu artinya kita sedang menciptakan memori kebahagiaan buat anak kita. Berapa banyak orang tua terlalu fokus untuk mengejar kekayaan, dia melupakan kebahagiaan anaknya. Berapa banyak kita terlalu fokus mengejar pekerjaan, terlalu fokus mengejar cuan, melupakan suami, melupakan istri kita. Padahal belum tentu kekayaan yang kita miliki bisa kita nikmati. Kalau malam hari ini Bapak Ibu bisa datang beribadah dengan suami dan istrimu, itu kebahagiaan yang luar biasa, yang gak bisa dibeli. Siapa yang datang dengan suami istri yang angkat tangan? Yang angkat tangan. Gak Ida enggak? Kebahagiaan yang luar biasa.
suami istri. Karena banyak di luar sana yang tidak bisa berjalan bersama-sama dengan istri kita, dengan suami kita. Berapa banyak malam hari ini yang datang dengan anaknya, boleh angkat tangan? Nikmati. Itu berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan itu sederhana Bapak Ibu. Gak harus di hotel yang mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Ketika kita suami, istri, dan anak bisa datang beribadah malam hari ini, bukankah itu karunia menikmati hidup? Karena banyak di luar sana mereka kehilangan momen kebersamaan dengan suami atau istri mereka. Malam hari ini bersyukur kita bisa beribadah dengan istri, kita bisa beribadah dengan suami, kita bisa beribadah dengan anak. Itu satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Nikmati apa yang kita alami hari ini, mengucap syukur. Bisa menggandeng tangan istri, itu berkat yang luar biasa. Amin. Bisa dipeluk sama anak, itu berkat kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia itu sederhana. Gak perlu yang muluk-muluk Bapak Ibu. Saya bisa pergi dengan suami di tempat ini, saya bersyukur. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Kebahagiaan bukan hanya selalu berbicara tentang harta. Kebahagiaan itu sederhana Bapak Ibu. Bisa berjalan bersama suami, itu kebahagiaan. Bisa dipeluk istri, kebahagiaan. Ketika anak kita bilang I love you mama, itu juga kebahagiaan. Malam hari ini atas standar kebahagiaan Bapak Ibu saya nggak tahu, tapi yang saya tahu bahagia itu sederhana. Ya? Malam hari ini minta sama Tuhan supaya kita memiliki karunia untuk menikmati hidup. Amin baik. Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian indahnya kasih Tuhan. Sepertinya merinci, Pak. Kita satu pujian ini ya, indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Aku berterima kasih untuk kasih setia.
Tuhan sudah memberi setiap kita kuasa untuk karunia untuk memiliki segala sesuatu. Tapi tidak semua orang diberi kuasa karunia untuk menikmati hidup. Bahagia itu sederhana Bapak Ibu. Bahagia itu tidak perlu harta yang banyak, tidak perlu mobil yang mewah, rumah mewah, jalan-jalan keluar negeri. Bahagia itu sederhana. Malam hari ini kita bisa datang dengan sukacita. Bukankah itu kebahagiaan? Kita bisa datang dengan istri. Bukankah itu kebahagiaan? Kita bisa datang dengan anak. Bukankah itu kebahagiaan? Terkadang kita memikirkan yang jauh, yang lebih muluk-muluk. Padahal bahagia itu sederhana. Ketika engkau mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesehatan yang sudah Tuhan beri. Ketika kita tidak mencintai uang, ketika kita tidak iri dengan uang, ketika fokus hidup kita hanya pada Tuhan, kita pasti memiliki karunia untuk menikmati hidup. Berapa banyak kita tidak bisa menikmati hidup karena kita terlalu fokus dengan hidup ini, terlalu fokus dengan keberadaan hidup ini, sehingga kita lupa untuk mengucap syukur. Dalam hari ini firman Tuhan sederhana. Tuhan hanya suruh saya dan saudara untuk mengucap syukur, untuk tidak mencintai uang, untuk tidak iri pada orang, hanya fokus pada Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini hamba-Mu sudah berbicara. Apa yang jadi isi hatimu sudah hamba-Mu sampaikan. Biar Engkau sendiri yang memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima kebenaran firman. Biar Engkau sendiri yang memberkati jemaat malam hari ini. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami memiliki karunia untuk memiliki segala sesuatu. Dan kami percaya juga malam hari ini kami sudah memiliki karunia untuk menikmati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati setiap telinga yang mendengar, memberkati setiap hati yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang memberkati jemaat malam hari ini. Kami percaya tidak ada satu pun di antara kami yang tidak diberkati oleh-Mu. Setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu sudah diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum jemaat untuk kami pergi, kita akhiri fellowship. Pada akhir fellowship kami Tuhan, hanya ini yang ada dalam hati kami untuk berseru kepadamu. Bye.
tinggi-tinggi. Kini pulanglah, kembalilah. Allah turut bekerja di dalam engkau untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau mengasihi Tuhan, bagi engkau yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Bahkan segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Apa yang tak pernah kau lihat, dengar dan timbul di dalam hatimu, semuanya akan disediakan oleh Bapa di surga karena kau mengasihi Dia. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, katakan